Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Alisa dari kelas 12 IPA 3 akan menjelaskan tentang hasil praktikum korosi. Yang pertama ada tujuan melakukan praktikum korosi, yaitu mengetahui proses perkaratan pada paku, lalu mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan paku mengalami korosi, dan yang terakhir mengetahui perbedaan korosi pada paku berdasarkan larutan yang berbeda. Kemudian ada landasan teori. Korosi adalah degradasi atau penurunan mutu logam akibat reaksi kimia suatu logam dengan lingkungannya. Dan terdapat dua macam proses korosi, yaitu korosi proses kimia dan korosi elektrokimia. Yang pertama ada korosi proses kimia. Korosi proses kimia merupakan serangan korosi secara langsung tanpa adanya aliran listrik pada logam. Contohnya adalah berkaratnya baja dalam udara terbuka. Korosi oleh proses kimia biasanya menyebar secara merata pada seluruh permukaan logam. Yang kedua ada korosi elektrokimia. Korosi elektrokimia terjadi pada permukaan logam yang akan terbentuk daerah-daerah anoda dan katoda, yang satu dengan yang lainnya dipisahkan oleh jarak-jarak tertentu. Karena potensial anoda kurang mulia atau tinggi derajatnya dibanding potensial katoda, maka akan terjadi arus listrik di antara kedua elektroda tersebut. Elektron-elektron akan berpindah dari anoda ke katoda, sehingga anoda larut dan katoda mendapat perlindungan. Proses perkaratan termasuk proses elektrokimia, di mana logam Fe yang teroksidasi bertindak sebagai anoda dan oksigen terlarut dalam air yang berada pada permukaan besi bertindak sebagai katoda. Dan dalam reaksi perkaratan, anoda yaitu Fe menjadi Fe2+ ditambah 2 elektron, dan katode yaitu O2 ditambah 2 H2O menjadi 4 elektron ditambah 4 OH-. Korosi merupakan proses elektrokimia. Pada korosi besi, bagian tertentu dari besi itu berlaku sebagai anoda, di mana besi mengalami oksidasi. Fe menjadi Fe2+ ditambah 2 elektron. Elektron yang dibebaskan di anoda mengalir ke bagian lain besi itu yang bertindak sebagai katode, di mana oksigen tereduksi. O2 ditambah 2H2O ditambah 4 elektron menjadi 4 OH- atau O2 ditambah 4H ditambah 4 elektron menjadi 2H2O. Ion besi 2 yang terbentuk pada anode selanjutnya teroksidasi membentuk ion besi 3 yang kemudian membentuk senyawa oksida terhidrasi Fe2O3X H2O, yaitu karat besi. Dan pada prosesnya, korosi besi memerlukan oksigen dan air. Selanjutnya, faktor yang berpengaruh terhadap korosi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu berasal dari bahan itu sendiri dan dari lingkungan. Faktor dari bahan itu sendiri meliputi kemurnian bahan, struktur bahan, bentuk kristal, unsur-unsur kelumit yang ada dalam bahan, teknik pencampuran bahan, dan sebagainya. Faktor dari lingkungan meliputi tingkat pencemaran udara, suhu, kelembaban, keberadaan zat-zat kimia yang bersifat korosif, dan sebagainya. Bahan-bahan korosif terdiri atas asam, basa serta garam, baik dalam bentuk senyawa maupun anorganik. Lalu berikut adalah alat dan bahan yang diperlukan dalam melakukan proses praktikum korosi. Kemudian ada cara kerja. Yang pertama, siapkan alat dan bahannya. Kemudian ambil 10 buah gelas aqua lalu bersihkan. Dan beri nama untuk setiap aqua gelas sesuai dengan nama larutannya. Setelah masing-masing aqua gelas diberi nama, lalu masukkan kapas ke dalam masing-masing aqua gelas tersebut. Lalu masukkan paku kecil ke dalam gelas 1, kemudian masukkan paku kecil ke dalam gelas 2, lalu tuangkan air ke dalam gelas 2, masukkan paku kecil ke dalam gelas 3, lalu tuangkan cuka ke dalam gelas 3, masukkan paku kecil ke dalam gelas 4, lalu tuangkan larutan garam ke dalam gelas 4, lalu masukkan paku kecil ke dalam gelas 5, lalu tuangkan minyak ke dalam gelas 2. Setelah itu, masukkan paku kecil ke dalam gelas 6, lalu tutup dengan plastik dan diikat dengan karet supaya tidak ada celah udara yang masuk. Kemudian, masukkan air ke dalam gelas 7, lalu taruh paku besar ke dalam gelas dan langsung ditutup dengan plastik. Ikat dengan karet supaya tidak ada celah udara yang masuk. Masukkan juga cuka ke dalam gelas 8, lalu taruh paku besar ke dalam gelas dan langsung ditutup dengan plastik. Kemudian, masukkan larutan garam ke dalam gelas 9, lalu taruh paku besar ke dalam gelas dan langsung ditutup dengan plastik. Diikat juga dengan karet supaya tidak ada celah udara yang masuk. Lalu, masukkan minyak ke dalam gelas 10 dan taruh paku besar ke dalam gelas, lalu ditutup dengan plastik. Dan yang terakhir, letakkan aqua gelas tersebut di jendela, lalu amati selama 5 hari perubahan paku tersebut. Kemudian, jangan lupa didokumentasikan untuk mengamati perubahan pada paku hari demi hari. Dan ini merupakan data yang saya dapat dari hasil pengamatan praktikum korosi.
Dan ini dokumentasi yang saya ambil saat melakukan praktikum korosi selama 5 hari. Yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang saya lakukan mengenai korosi, dapat saya simpulkan sebagai berikut. Yang pertama, korosi merupakan reaksi logam menjadi ion pada permukaan logam yang berkontak langsung dengan air dan oksigen. Yang kedua, beberapa faktor utama yang mempengaruhi korosi yaitu A. Keberadaan oksigen, B. Keberadaan H2O, C. Keelektrolitan larutan, dan D. pH. Dan yang ketiga, yang paling cepat mengalami korosi yaitu paku yang diberi air dan larutan garam. Sekian presentasi hasil praktikum korosi yang saya lakukan. Mohon maaf apabila ada banyak sekali kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.